Hai kids, good morning. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Mem Lydia hari ini. Kalian siap dengarkan cerita? Oke, judul cerita kita Rasul-Rasul dilepaskan dari penjara. Kalian bisa baca di dalam Kisah 5 ayat 12 sampai 42. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami mendengarkan dengan baik dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dan suka untuk memberitakan tentang kasih karunia Tuhan. Mereka berkumpul di Serambi Salomo. Dan semakin lama persekutuan atau persaudaraan dari murid-murid ini semakin erat. Orang-orang lain banyak yang ingin mendengarkan kabar atau cerita tentang Yesus. Tetapi ada banyak juga yang takut karena mereka takut kepada pemimpin-pemimpin. Ketika mereka mendengarkan cerita bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, maka berbondong-bondonglah orang banyak membawa kerabat mereka atau saudara mereka yang sakit untuk disembuhkan oleh para rasul-rasul tersebut. Mereka berpikir mungkin jika mereka beruntung, maka saudara mereka akan sembuh. Oleh karena itu banyak sekali orang yang datang meminta pertolongan dan kesembuhan dari rasul-rasul, termasuk Rasul Petrus. Mereka memohon supaya Rasul Petrus dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang lain menolong mereka. Tetapi anak-anak tahu ada orang-orang yang tidak suka. Ya, mereka adalah orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi. Mereka tidak suka dengan pengajaran dari Tuhan Yesus dan akhirnya mereka menyuruh untuk memasukkan ke dalam penjara murid-murid Tuhan Yesus yaitu Yohanes dan Petrus. Kasihan mereka di penjara. Tetapi pada malam hari malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka berdua. Dan mereka pun dikeluarkan dari penjara tanpa ada yang tahu. Kemudian malaikat itu berkata, kamu harus berkhotbah di bait suci menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka berhasil keluar. Keesokan harinya pengawal-pengawal itu sangat terkejut anak-anak. Mereka sangat kaget dan sangat heran. Karena dua orang yang dipenjarakan yaitu Petrus dan Yohanes, mereka terlepas dari penjara, tetapi pintu penjara bahkan gemboknya tidak rusak. Akhirnya para imam-imam kepala itu kaget. Bagaimana bisa mereka keluar tanpa merusak pintu? Pengawal itu mengatakan, betul, kami berjaga-jaga di depan pintu dan kami tidak melihat dia keluar. Nah, kalian tahu siapa yang membantu dua rasul tadi keluar? Ya, betul, dibantu oleh malaikat Tuhan. Dan akhirnya Petrus dan Yohanes menuruti perintah malaikat tersebut. Mereka berkhotbah di bait suci dan banyak orang yang mendengarkan. Tetapi mereka didatangi oleh para imam-imam kepala yang tidak suka. Imam-imam kepala itu menegur, "Hei kalian, jangan memberitakan tentang ajaran atas nama Yesus. Kami tidak suka." Apakah Rasul Petrus takut? Oh tidak, dia berkata kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oleh karena itu kami akan tetap menceritakan tentang kabar keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus. Kami tidak akan takut meskipun kalian bisa memenjara kami, tetapi kami tetap akan memberitakan tentang kasih Tuhan kepada semua orang supaya banyak orang yang diselamatkan. Imam-imam kepala itu menjadi sangat marah. Mereka geram, tetapi mereka tidak mau berbuat kasar karena mereka takut nanti mereka akan diserang orang banyak. Nah, di situ ada seorang yang sangat terkenal, ya, dia adalah Imam Gamaliel. Kemudian Gamaliel mengingatkan kepada orang-orang Saduki itu, jangan kamu menyesah mereka. Dulu sudah pernah ada orang yang mengajar
Tetapi karena ajarannya tidak betul, maka pengikutnya tercerai-berai. Sekarang kita akan lihat kalau ajaran mereka berasal dari Tuhan, maka mereka akan terus ada. Tetapi dari manusia, maka pengajaran itu akan hilang. Akhirnya mereka menurut dan mereka melepaskan Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes sangat bersukacita, sangat senang karena mereka bisa memberitakan tentang kasih Tuhan. Dan mereka tidak pernah takut kepada manusia. Mereka menceritakan dan berkhotbah di bait Allah, dan dimanapun mereka bisa menceritakan tentang kasih Allah, dan banyak orang yang diselamatkan. Oke anak-anak, jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita hari ini? Bahwa kita tidak perlu takut. Ya, kalau Tuhan beserta kita, maka Tuhan akan selalu menolong kita. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Karena kalau Tuhan beserta kita, maka siapa yang mau melawan kita? Tidak ada. Ya, oke. Kita harus memuji, memuliakan Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Tolong kami untuk menjadi anak-anak yang pemberani, yang selalu suka menceritakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Amin. Bye-bye kids.